Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Penghambat Pertumbuhan. Saudara, dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan kita dipilih sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau kita renungkan, ini merupakan hal yang luar biasa. Kita tahu dengan kekuatan kita mustahil untuk benar-benar kudus dan tak bercela. Tetapi di dalam Kristus, kita diberikan potensi untuk itu. Itulah sebabnya dalam pasal yang lain di Efesus 4 ayat 15, dikatakan sebagai umat pilihan kita harus terus bertumbuh ke arah Kristus. Itu berarti semakin hari kita harus semakin serupa Yesus. Namun, walaupun kita diberi kesempatan untuk kudus, tetap saja itu bukan hal yang mudah. Ada yang menjadi penghambat pertumbuhan kerohanian setiap kita. Apa itu? Yang pertama adalah kesenangan hidup. Kenapa kesenangan hidup? Karena ketika seseorang memiliki banyak kesenangan dalam hidup, dia tidak memiliki perasaan krisis terhadap fakta kekekalan, terhadap fakta terpisahnya manusia dari hadirat Allah. Akibatnya, ia tidak menghargai atau kurang menghargai nilai-nilai rohani. Juga tidak mungkin terbeban terhadap keselamatan jiwanya, apalagi keselamatan jiwa orang lain. Karena tidak memiliki perasaan krisis dan tidak gentar terhadap realitas kekekalan, ia tidak serius memperkarakan diri apakah ia berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Tetapi saudara, orang yang bertekad meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesukaan atau kebahagiaannya, ia akan takut terhadap fakta kekekalan. Ia pasti memiliki perasaan krisis yang kuat terhadap realitas terpisahnya seseorang dari hadirat Allah. Sehingga hal itu membangkitkan rasa takut yang benar akan Allah. Orang-orang seperti ini pasti serius memeriksa dirinya di hadapan Allah, mencari tahu apa penilaian Allah terhadap dirinya, dan ia akan menghargai nilai-nilai rohani, sangat mempedulikan keselamatan jiwanya dan juga keselamatan jiwa orang lain. Keselamatan memang anugerah, tetapi tidak meniadakan kehendak bebas seseorang. Bertumbuh atau tidaknya seseorang di dalam Tuhan, bukan Tuhan yang menentukan, tapi dirinya sendiri. Tuhan hanya menyediakan sarananya. Jadi, kecepatan pertumbuhan rohani seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Yang jelas, semakin banyak kesenangan dunia, semakin lambat pertumbuhan rohani seseorang. Penghambat pertumbuhan yang kedua adalah pergaulan yang salah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Orang yang memiliki pergaulan yang tidak benar, ia pasti terpapar spirit duniawi, tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tidak punya waktu duduk diam di kaki Tuhan, dan lainnya. Dulu kita berpikir wajarlah sebagai manusia kita punya kesenangan dan kita merasa berhak. Kita tidak sadar bahwa sebagai umat pilihan, kita itu manusia istimewa. Nggak sadar, mata dan pikiran kebanyakan kita dibutakan betapa betapa mulianya menjadi orang yang terpilih.
Kita itu, saudara, diberi kesempatan mengalami proses pertumbuhan menjadi sempurna seperti Bapa dan hidup sebagai anak-anak Allah. Ini luar biasa. Kita harusnya tahu tidak semua orang dipilih Tuhan. Kalau di antara miliaran orang kita diberi kesempatan untuk ikut perlombaan yang diwajibkan, yaitu memiliki iman yang sempurna seperti Yesus, ketaatan yang sempurna seperti Yesus, agar kita bisa dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Ini sungguh sangat luar biasa. Itulah anugerah yang membawa kita kepada pintu untuk memasuki perlombaan dan memberi kita kesempatan cuma-cuma untuk bertumbuh menjadi manusia unggul seperti rancangan Allah semula. Memang Tuhan Yesus mati untuk semua orang, termasuk untuk kita orang Kristen. Tetapi tidak semua orang memiliki kesempatan memperoleh anugerah untuk masuk dalam perlombaan ini. Jadi kita itu betul-betul istimewa, saudara. Kelak ketika menutup mata, kita akan melihat betapa tidak berartinya kesenangan-kesenangan sesaat yang membuat kita kehilangan kesempatan-kesempatan besar untuk bertumbuh. Kita baru tahu bahwa dengan hanyut dalam kesenangan dunia, kita telah menahan, mengurangi kecepatan bertumbuh, bahkan bisa menggagalkannya. Maka kita mesti punya tekad untuk memiliki satu dunia, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Hidup ini sangat singkat, saudara. Kerja keras boleh, sibuk bekerja itu harus. Tetapi kesenangan-kesenangan dunia jangan sampai menghambat dan membelenggu kita. Semakin hari kesenangan harus makin kita kurangi agar kita makin cepat bertumbuh. Dan kalau semua kesenangan bisa kita lepaskan, percayalah, kita akan melesat ke langit baru, bumi baru. Pertanyaannya, masih banyakkah kesenangan kita? Mari saudara, kesenangan yang menghambat pertumbuhan rohani kita lepaskan, supaya kita bisa semakin merindukan langit baru, bumi baru, serta menghayati betapa dahsyatnya kalau sampai terpisah dari hadirat Allah. Hal ini tidak bisa dibuat-buat. Kita tidak bisa berkata, "Aku merindukanmu Tuhan," kalau kita tidak sungguh-sungguh menanggalkan kesenangan. Kita harus sampai berkata, "Aku tidak punya apa-apa lagi Tuhan, hanya Engkau yang kumiliki." Begitu. Tetapi faktanya memang kita masih punya rumah, mobil, uang. Namun kita tidak menganggap itu bernilai karena sudah tidak menjadi kesenangan. Tetapi kalau masih ada sesuatu atau apapun yang berharga, yang berarti, yang membahagiakan hati dan memberi kesenangan, kita tidak mungkin bisa setia kepada Tuhan. Dan itu bahaya, karena setiap kita akan mati dan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Betapa mengerikan kalau kita pada waktu bangun dari tidur kematian, masuk melihat kekekalan, lalu kita didapati bercela di mata Allah. Sebab itu, mari kita serius berurusan dengan Allah, bukan hanya ke gereja, tetapi kita menghayati keberadaannya setiap saat, mempertimbangkan perasaannya,
apakah yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Mari perkarakan apa yang Dia rancang dalam hidup kita untuk kita penuhi. Inilah sejatinya rahasia kehidupan agar dapat bertumbuh dengan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.